Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SPH dan juga Classy People, kita kembali dalam podcast Men Padang Hospital. Kali ini bersama saya Audi Effendi dan kita bakal ngomongin hal yang paling seru akhir-akhir ini, yaitu tentang mental health awareness. Nah, gimana kesehatan mental itu sangat penting sehingga kita bisa lebih produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan yang menjadi isu adalah kesehatan mental di tempat bekerja. Nah, untuk mengulik itu kita sudah bersama dengan profesional. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Septi Mayangsari, MPSI. Beliau adalah psikolog dari Men Padang Hospital. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Mayang, apa kabar? Waalaikumsalam Audi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Mayang hari ini balutan fashionnya berwarna ungu. Iya. Oke, baik Classy People, sebelum kita ngomongin soal kesehatan mental lebih dalam, Ibu Mayang, kita mau tahu dulu seperti apa sebenarnya mental health awareness itu, terutama di tempat bekerja. Oke, baik. Nah, jadi kesehatan ataupun kesadaran kesehatan mental di tempat bekerja itu mencakup bagaimana seseorang bisa menjadi produktif di tempat kerjanya. Jadi gejala-gejala stres, gejala-gejala kecemasan itu tidak nampak atau tidak ada sama sekali. Jadi ketika seseorang menyadari pentingnya kesehatan mental di tempat kerja, disitulah dia bisa menjaga kesehatan mentalnya secara psikologis untuk tetap produktif dan bahagia menjalani pekerjaan dia sehari-hari. Oke, baik Ibu Mayang, dalam beberapa kasus di Indonesia, terutama untuk working mom, yang paling banyak yang ngerasa stres di tempat kerja, terus juga kadang kurang produktif, sehingga mengurangi tingkat produktivitas dan juga kreativitas dalam mereka bekerja sehari-hari. Nah, itu kira-kira penyebab dasarnya seperti apa, Bu Mayang? Kalau dari sudut working moms ataupun ibu yang bekerja, tentu di situ dia ada imbalance antara ketidakseimbangan antara keluarga dan di tempat kerja. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan itu, biasanya itu tuh yang bikin stres gitu. Bagaimana pekerjaannya terlalu banyak, terlalu padat sehingga prioritas dia kepada keluarga menjadi berkurang, atau sebaliknya di keluarga dia sangat memerlukan anaknya masih perlu perhatian dan lain-lain sebagainya, sehingga tempat kerjanya prioritasnya menjadi berkurang. Jadi parenting stress ataupun stres yang mengasuh anak ditambah dengan stres pekerjaan, tentu itu akan membuatnya menjadi semakin lebih berat. Oke, kalau dari penjelasan Ibu Mayang tadi kita bisa runut Classy People bahwa ternyata ada faktor yang mempengaruhi tingkat stres ibu-ibu bekerja ataupun orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Mayang kira-kira apa saja yang menjadi faktor pengganggu kesehatan mental di tempat bekerja, mulai dari faktor eksternal ataupun juga internal. Ya, sebenarnya banyak sekali yang menjadi faktor pengganggu seseorang itu untuk menjaga kesehatan mentalnya atau tetap produktif atau tetap sehat mental di tempat kerja. Faktornya itu bisa jadi dari tadi, misalnya contohnya kesibukan dia di rumah tangga, kemudian juga bagaimana tuntutan pekerjaan atau overload dari tugas-tugas yang diberikan, kemudian juga bagaimana atasan yang kurang memberikan apresiasi ataupun teman rekan kerja yang kurang sportif ataupun staf bawahan yang kurang mendukung. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang mengganggu. Kemudian di tempat kerja juga ada di bagian-bagian tertentu atau bidang-bidang tertentu yang sangat rentan terhadap bullying, harassment ataupun pelecehan terhadap pekerja wanita. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pencetus kesehatan mental seseorang menjadi buruk. Kemudian juga shift kerja yang tidak pasti ataupun tidak jelas. Nah, selain itu pastinya juga salah satunya adalah gaji yang tidak berimbang. Ini tidak bisa dipungkiri. Kayaknya ini yang paling ini ya, jadi poin atau top poin kenapa kesehatan mental itu sangat penting di tempat bekerja gitu ya. Dan juga Ibu Mayang, dari kasus mungkin yang Ibu Mayang pernah tangani,
Karena kesehatan mental bagi beberapa orang itu dianggap masih tabu dan sebuah hal yang abstrak ya, karena bisa jadi dianggap kurang bersyukur gitu, kurang beribadah ketika sedikit-sedikit mengeluh gitu. Ternyata karena mendapat perlakuan yang kurang komprehensif dari teman-teman di lingkungan pekerjaannya, sehingga dia tidak terbuka dengan kesehatan mental atau gejala yang dia hadapi. Nah, kalau seperti itu gimana, Ibu Mayang? Iya, sebenarnya banyak sekali sekarang akhir-akhir ini, khususnya tahun 2023 semenjak COVID 2020. Nah, di situ banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa pekerja sekarang itu lebih mementingkan kesehatan mentalnya di tempat kerja dibandingkan prestis dia dalam bekerja. Jadi kenapa? Karena ternyata memang apa yang kita bawa di tempat kerja itu bisa kebawa ke rumah gitu. Nah, jadi bisa membuat disharmonis keluarga, pasangan suami istri gitu. Kemudian juga banyak hal ternyata ketika tempat kerja itu ibaratnya menjadi toksik bagi seseorang, tentu itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain, interaksi sosialnya terganggu, kemudian cara dia menikmati hobi juga terganggu, dan lain-lain. Banyak hal akhirnya menjadi terganggu dalam aktivitasnya sehari-hari. Artinya dalam mencapai kesejahteraan secara emosional, psikis dan juga sosial, itu penting sekali kesehatan mental yang baik, begitu ya Bu Mayang? Iya. Nah, kita mau runut lagi, dalam sebuah instansi itu pastinya yang bekerja tidak hanya generasi baby boomers, tapi juga ada generasi milenial, ada generasi Z, ya, ada alpha mungkin yang baru-baru saat ini masuk bekerja. Nah, itu penanganan untuk kesehatan mentalnya apakah berbeda atau sama? Atau mungkin seperti apa penjelasannya, Bu Mayang? Kalau dari kasus yang ditangani ataupun keluhan-keluhan dari tempat kerja, ternyata berbeda-beda hasilnya. Jadi generasi baby boomers, generasi milenial, generasi Gen Z ataupun yang alpha barusan sekarang ini, cara menyikapi, cara kita menanggapi, misalnya kita sebagai atasan menanggapi bawahan yang beda generasi, ternyata treatment yang kita berikan juga harus berbeda gitu. Contohnya misalnya generasi baby boomers, ya dia bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan Oleh atasan. Kemudian generasi milenial dia akan protes, tapi dia juga tetap akan melaksanakan pekerjaannya. Contoh gampangnya. Kemudian nanti di Gen Z dia akan protes dan dia akan out gitu. Kebanyakan akan seperti itu, karena sebenarnya informasi tentang kesehatan mental, informasi tentang toxic environment atau lingkungan yang jelek, nah itu memang lebih banyak diperoleh akhir-akhir ini, khususnya Gen Z. Nah, untuk Gen Z sendiri tentu dia lebih perlu perhatian, pujian, dan apresiasi gitu. Nah, itu juga akan berbeda lagi dengan generasi alpha berikutnya. Jadi berbeda-beda kalau kita simpulkan. Oke, berarti tentu ada treatment berbeda sesuai dari generasi atau lintas generasi ya. Dan Bu Mayang, yang paling banyak atau yang paling sangat rentan ya dari keempat generasi tadi terkena kesehatan mental itu di generasi apa kira-kira? Kalau dilihat-lihat berdasarkan kalkulasi ya ataupun keluhan, kebanyakan memang dari Gen Z. Karena ya itu tadi, sebenarnya itu muncul banyak karena memang awareness-nya juga meningkat gitu. Jadi semakin meningkat awareness-nya, tentu kasus yang dilaporkan juga semakin banyak. Tapi kalau misalnya sebelumnya awareness-nya masih kurang terhadap kesehatan mental, ya tentu laporan juga sedikit gitu. Artinya sekarang juga dari beberapa tahun terakhir di Indonesia sudah banyak adanya wadah atau konsultasi-konsultasi soal kesehatan mental, dan mereka juga bisa akses itu bahkan free gitu ya. Iya, benar. Mungkin Ibu Mayang bisa contohin bagaimana ketika Gen Z yang paling banyak ya saat ini, milenial ke Gen Z yang mengalami gangguan mental di tempat bekerja, dari kasusnya, kemudian apa dampak yang paling sangat signifikan untuk mereka, baik ke fisiknya ataupun ke sosialnya. Baik, biasanya kasus yang paling banyak muncul itu adalah ketidaksesuaian antara kontrak
ataupun job desk yang di awal dengan kenyataannya gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kontraknya dia akan mengerjakan ini, tapi ternyata kenyataan di lapangan ada tambahan, ada tugas luar dan lain-lain sebagainya yang tidak mencakup perjanjian kerja di awal. Nah, itu tentu akhirnya menyebabkan dia overload ataupun pekerjaan. Jadi stres kerja, di mana dampak gejala yang muncul itu setiap mau kerja dia ada aja sakitnya, psikosomatis ya, maksudnya kadang sakit perut, sakit kepala, kemudian nanti nyampe di tempat kerja kalau bahasanya itu waktunya terasa lebih lama gitu, kapan pulangnya, kok nggak pulang-pulang, kok jamnya nggak berputar-putar gitu kan. Nah akhirnya lama-kelamaan dia akan menjadi, itu akhirnya dampaknya pasti akan menyebabkan stres kerja, sehingga bekerja itu bukanlah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah di satu sisi mau keluar tentu untuk mencari pekerjaan di era sekarang tidak mudah gitu kan. Nah jadi itu juga akhirnya pertimbangan-pertimbangan dari orang tua dan lain-lain sebagainya, tekanan-tekanan. Nah itu akhirnya yang membuat mereka semakin menjadi lebih stres. Oke, dari gejala yang tadi Bu Mayang sampaikan, apakah itu akan bisa berdampak lebih buruk lagi ketika kesehatan mental mereka yang semakin hari semakin memburuk, tapi mereka sendiri tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa ya, kalau misalnya mereka sadar bahwa mereka sedang terkena gangguan kesehatan mental, artinya ada tindakan yang mereka bisa lakukan. Tapi kalau misalnya hari ke hari mereka mengalami gejala kemudian tidak sadar dan itu terus berulang dalam waktu yang panjang, itu apa dampaknya bagi kesehatan fisik? Dampaknya itu tentu akan menyebabkan yang pertama adanya anxiety atau kecemasan secara psikisnya. Jadi dia akan merasa cemas, dia merasa dikejar-kejar, dia deg-degan, ya muncullah gejala-gejala kecemasan saat bekerja atau saat mau pergi kerja gitu. Nah yang kedua, dia bisa menjadi pribadi yang mengisolasi diri. Jadi di tempat kerja itu dia ibaratnya sendiri-sendiri aja gitu, lebih nyaman sendiri, lebih nyaman gitu, sendiri, tidak ada sosialisasi, nggak ada ya sama teman-teman atau rekan kerja yang lain, tidak aktif untuk kegiatan yang di luar wajib gitu kan. Jadi misalnya perusahaan atau organisasi itu meminta ada gathering, dia tidak ikut, dan juga itulah tanda-tanda dia mengisolasi diri. Nah yang ketiga itu dia akan mengalami burnout ataupun kayak kelelahan secara psikis yang menyebabkan istilahnya kepalanya mau meledak gitu kan, burnout gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia harus meninggalkan pekerjaannya tersebut. Nah sebenarnya itu kan sayang ya, sebenarnya pekerja itu kan juga, karyawan itu juga merupakan aset lah bagi suatu perusahaan atau organisasi. Oke, nah ini untuk yang sudah sadar. Nah ketika sudah sadar, mungkin langkah-langkah apa nih Bu Mayang yang mereka bisa lakukan ketika baru ingat, oh ya ini gangguan kecemasan, kemudian sudah mulai butuh kalau istilahnya di zaman sekarang itu refleksi diri untuk healing gitu. Nah kira-kira apa nih yang perlu dilakukan oleh pribadi? Kan sebenarnya kesehatan dan juga kesadaran tentang kesehatan mental itu perlu dijaga mulai dari pribadi kita sendiri ya, baru ada tindakan dari orang lain kalau misalnya kita butuh bantuan. Nah itu bagaimana menyadari untuk kita bisa keluar dari gejala kesehatan mental itu, Bu Mayang? Tentu ketika kita sudah mulai merasakan secara kognitif, secara pikiran kita akhirnya kayak kurang konsentrasi, mudah pelupa, kemudian secara fisik tadi muncul gejala sakit perut, sakit kepala, mual dan lain-lain sebagainya, emosi kita juga kadang nggak stabil gitu, berarti secara psikologis ya kita mengalami suatu gangguan gitu. Nah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu kita mengevaluasi tadi, oh ini kayaknya sudah muncul gejala-gejala yang tidak beres nih pada diri. Kita cari sumbernya, apakah memang sumbernya itu benar-benar dari tempat kerja kita ataupun memang tadi dari rumah tangga ataupun dari keluarga gitu. Nah kalau memang sumbernya dari tempat kerja, tentu kita akan mencoba untuk bersikap terbuka gitu. Terbuka dengan siapa? Ya tentu dengan atasan kita ataupun dengan rekan kerja kita
ataupun dengan PIC yang punya tanggung jawab terhadap kita gitu. Nah, terbukanya itu di situ harusnya akan ditemukan solusinya. Apakah memang harus rotasi kerja, mutasi kerja, atau memang cuti sementara. Dan juga tentu kalau gejalanya itu semakin parah dan menyebabkan tadi burnout, stres kerja, kemudian kecemasan, depresi endingnya. Nah, itu tentu perlu penanganan ke profesional kesehatan mental ataupun profesional kesehatan jiwa ataupun psikolog. Itu kan dari pribadi, sehingga kita juga bisa sebelum gejalanya terlalu banyak dan sebelum dampaknya negatif terhadap diri, kita bisa lakukan langkah-langkah yang Ibu Mayang tadi sampaikan. Nah, itu dari pribadi. Kalau dari pihak instansi atau perusahaan nih, Bu Mayang, apakah perusahaan sebenarnya wajib atau harus menilai dan juga memberikan solusi untuk karyawannya yang terkena gangguan kesehatan mental di tempat bekerja? Sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental di tempat kerja ini dua-duanya gitu. Jadi karyawan dan perusahaan itu sama-sama mendukung. Jadi sehingga diperlukan tentu adanya kebijakan dari organisasi tersebut, mungkin dari ritme kerjanya, mungkin dari load kerjanya, beban tugasnya. Nah, kemudian juga dari organisasi biasanya melihat karyawannya kan bisa terlihat misalnya mulai tidak produktif, mulai absennya mulai sering, terlambatnya sering banget gitu. Nah, tentu bisa dipanggil dulu karyawannya, apa nih yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi memang dan karyawan pun memang harus terbuka gitu. Apa yang jangan bilang nggak ada masalah, ternyata ada masalah yang gitu dipendam. kan. Jadi ketika terbuka, kalau memang perusahaan ataupun organisasi merasa bahwa karyawan ini aset gitu kan bagi mereka, tentu mereka akan mencoba mencari solusinya secara bersama gitu. Ya seperti tadi solusinya bisa ganti shift dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, dari sepanjang Ibu Mayang bertugas atau sebagai psikolog ini, kira-kira yang punya kasus atau yang lebih sering datang atasan atau bawahan nih? Sebenarnya sedang tuh maksudnya dia punya atasan dan dia juga punya bawahan, anggota gitu kan. Jadi posisi middle gitu kan. Nah, jadi kenapa seperti itu ya, pasti dari atasan punya tekanan, sementara menurut dia bawahan ataupun anggotanya itu sulit untuk diatur gitu kan, sulit untuk diarahkan, sehingga dia yang berada di tengah itu dia ibaratnya kejepit gitu kan. Nah, itu yang membuat dia menjadi lebih stres dan juga rentan terhadap kesehatan ini. Kalau pengaruh rekan kerja, gimana Bu Mayang? Nah, sebenarnya pengaruh rekan kerja ini juga memiliki kontribusi yang besar dalam kesehatan mental seseorang di tempat kerja gitu. Jadi tidak jarang kita dengar misalnya nggak apa-apa lah di sini karena teman-temannya enak, atau karena di sini suasananya kekeluargaan walaupun bosnya dalam tanda petik misalkan. Jadi ibaratnya rekan kerja yang suportif, rekan kerja yang ibaratnya saling bekerja sama, kooperatif. Nah, itu akan sangat membantu seseorang untuk mereduksi, mengurangi gejala-gejala kesehatan mental dia yang mulai memburuk. Dan begitu juga sebaliknya, kadang tempat kerjanya bagus, atasan bagus, tapi kalau misalnya rekan kerja yang julid lah, ataupun rekan kerja yang cerewet dan lain-lain sebagainya, tidak bisa diandalkan, ibaratnya iri-irian. Nah, seperti itu tentu akan membuat seseorang tidak nyaman, akhirnya tidak betah juga gitu, walaupun mungkin atasannya baik gitu. Berarti memang harus di kedua belah pihak, dari kedua sisi gitu, baik dari rekan kerja dan juga semua aspek yang ada dalam instansi atau tempat bekerja itu berperan sangat penting ya, Ibu Mayang. Oke, Bu Mayang, karena kesehatan mental ini bukan sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata, apakah ini ada faktor genetik atau bawaan dari orang tua sehingga generasi-generasi saat ini tuh sangat rentan terkena kesehatan mental? Sebenarnya kalau dari genetik ataupun bawaan itu
Kalau dibilang ada, mungkin tidak ada, tapi dibilang tidak ada mungkin sedikit. Tapi sebenarnya yang paling besar kontribusinya itu memang dari lingkungan sekitar gitu. Jadi kenapa lingkungan sekitar ya? Tadi seperti orang sekarang kan punya teknologi sosial media, mungkin dia membandingkan rumput tetangga lebih hijau. Kayaknya Audi di sini enak nih, gini setiap hari jalan-jalan keluar gitu kan, nggak ada di kantor gini-gini. Tapi kan dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi sebenarnya dari faktor pribadinya dia juga, kemudian dari lingkungannya. Jadi memang yang membuat seseorang itu rentan mengalami gangguan kesehatan mental, apalagi di tempat kerja, ya lebih ke faktor lingkungannya. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya, dan beberapa teman, berarti memang harus ada teman yang support di tim gitu ya. Harus ada rekan kerja, teman, orang yang bisa mensupport kita di lokasi kerja itu ataupun dalam suatu tim itu guyup gitu, kerjasamanya itu benar-benar nampak. Iya, artinya ketika atasan ada situasi yang yang kalau istilah zaman sekarang tuh eksklusivitas dari beberapa golongan tertentu, sehingga dia merasa terkucilkan atau tidak diajak atau istilahnya kontribusinya tidak terlalu dibutuhkan, padahal fisiknya ada di tempat bekerja, seperti tidak dianggap. Nah itu akhirnya dia sadar diri kenapa saya seperti ini, dia bertanya, dan itulah akhirnya membuat dia menjadi lebih rentan. Kayaknya di sini nggak fair lah, dia mulai mempertanyakan dan akhirnya menganggap bahwa semua orang di sekitarnya itu tidak mendukung dia berada di tempat kerja tersebut. Oke, nah karena ini ngomongin soal instansi ya Ibu Mayang, kapan kira-kira seseorang atau orang yang mengalami kesehatan mental itu harus memutuskan untuk keluar dari instansi tempat dia bekerja, atau sudah dalam kondisi atau tahap seperti apa? Apakah mereka harus tetap bertahan atau tetap lanjut? Nah, kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya bergantung dari usaha yang sudah dilakukan oleh si karyawan ataupun pegawai tersebut. Sampai di mana usahanya? Apakah selama ini dia cuma simpen pendam-pendam sendiri, ngomong-ngomong di belakang, tapi sebenarnya kenyataannya belum tentu bisa seperti itu. Jadi ibaratnya kayak ngedumel sendiri, kayak bilang, ini bosnya nggak adil nih, pilih kasih gini-gini. Nah, tapi tanpa mengkonfirmasi ke atasannya. Nah, setelah dikonfirmasi ke atasan, nah di situ mungkin akan titik terang, dan jika memang ternyata kenyataannya sesuai dengan pikiran yang selama ini kita punya, kita lihat lagi bagaimana misalnya kalau ada solusi dari atasannya, kemudian misalnya sudah dilakukan solusi, misalnya kayak tadi apakah shiftnya ditukar, mutasi, rotasi, tapi tetap tidak efektif, kemudian sudah dilakukan konseling dengan HRD atau personalia yang ada di instansi, sudah lakukan konseling juga ataupun bahkan terapi ke profesional kesehatan mental, tapi tidak efektif juga, tidak berhasil. Nah, disitulah baru dia bisa memutuskan untuk resign. Jadi kalau usahanya tidak ada, ibaratnya hanya ngedumel aja, ya itu kalau dibilang apakah perlu resign, kayaknya sayang gitu kan. Jadi kayak hanya bisik-bisik tetangga aja gitu, kayak gosip-gosip di rumah aja gitu. Nah itu tentu belum tentu kenyataannya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah di-clearkan, sudah dilakukan berbagai usaha dan ternyata tidak efektif, tidak berhasil, ya memang kesimpulannya ternyata tempat kerja ini yang menjadi sumber stresor bagi kesehatan mental dia, ya lebih baik memang dipindah ataupun cari kerjaan yang lain gitu. Atau mungkin bisa cuti, cuti rehat sejenak gitu ya. Rehat sejenak sebelum mengambil keputusan yang cukup besar. Oke, seperti yang Dokter Mayang sampaikan, Ibu Mayang sampaikan tadi, bahwa untuk kesehatan mental itu yang punya tanggung jawab besar adalah diri kita sendiri. Tapi ada tips nggak nih Bu Mayang untuk bagaimana kita bisa mengelola stres sehingga bisa open minded dan juga gampang nantinya ketika mulai timbul gejala-gejala
gejala? Ya, tipsnya itu lebih ke menyadari, mengevaluasi gejala-gejala yang muncul dari tubuh kita sendiri gitu. Kok akhir-akhir ini susah tidur ya? Kok akhir-akhir ini tidurnya nggak nyenyak ya? Kok akhir-akhir ini apapun itu gejalanya, dan kita evaluasi sejak kapan munculnya? Apakah sejak atasan baru muncul, ataukah sejak kita pindah kerja, atau seperti apa? Nah, setelah kita mengevaluasi, tentu kita bisa tadi terbuka, kita bicarakan, dan kita juga mencari profesional kesehatan mental untuk membuat judgement atau membuat diagnosis apakah kita memang benar mengalami stres kerja kah, atau kita mengalami burnout kerja kah, sehingga tidak mendiagnosis diri sendiri, dan kita cari solusinya apakah memang harus dikonsultasikan juga kepada pihak atasan ataupun organisasi, atau memang seperti apa gitu. Oke, jadi untuk sahabat SPH dan juga Classy People, jangan buru-buru resign. Iya, dievaluasi, dianalisa dulu apa yang menyebabkan kecemasan atau juga stres yang tinggi di tempat bekerja. Jadi istilahnya semua bisa diomongin ya, iya, gitu ya Bu Maya. Dicari titik tengahnya. Jadi semuanya sama-sama enak, karyawan juga enak, pihak organisasi juga tidak kehilangan karyawan yang berpotensial. Iya, tidak kehilangan aset bagi perusahaannya gitu ya. Karena kalau generasi milenial atau Gen Z sekarang kan pinter-pinter ya, kreativitasnya tinggi, dan juga edukasi atau informasi tentang kesehatan mental ini cukup masif, sehingga dia mendiagnosa diri sendiri bahwa sudah terjadi gangguan kesehatan mental dan harus buru-buru out nih dari perusahaan. Gitu. Oke, Ibu Mayang, apakah konsumsi pola makan juga mempengaruhi terhadap kesehatan mental atau seperti apa? Iya, kadang kan kita bekerja sampai nggak sempat makan. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi pola makan yang teratur, ataupun kadang bekerja nggak sempat olahraga dan lain-lain sebagainya, tentu itu akan menjadi faktor pemicu juga bagi kesehatan mental seseorang yang menjadi lebih buruk. Kadang kita lihat ada beberapa organisasi ataupun perusahaan atau instansi yang concern ke situ gitu. Jadi kadang di tempat kerjanya itu ada tempat olahraga, ataupun memang ada makan siangnya diperhatikan, ataupun hal-hal lainnya yang memang mendukung. Jadi memang pola tidur, pola makan, olahraga itu akan sangat relate dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Iya, balik lagi, pola hidup sehat harus diterapkan untuk semua kesehatan dan juga investasi masa depan. Terakhir, Ibu Mayang, nggak berasa ya, udah lama banget, dan semua yang kita dapatkan dari Ibu Mayang ini daging semua, ilmu tentunya yang bisa kita serap, dan teman-teman sahabat SPH serta Classy People dapat mencermati program podcast Semen Padang Hospital di YouTube atau kanal YouTube Semen Padang Hospital. Terakhir, Ibu Mayang closing statement terkait dengan tema kita pada kali ini. Oke, jadi menurut saya kesehatan mental itu sama-sama penting, baik itu bagi karyawan ataupun bagi perusahaan. Jadi hubungannya itu simbiosis mutualisme gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Bukan berarti kalau kita memperhatikan kesehatan mental karyawan, organisasi atau perusahaannya akan rugi ataupun sebaliknya gitu. Jadi tingkatkanlah kesehatan mental, di mana karyawan happy, perusahaan pun juga semakin untung ataupun semakin produktif gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Mayang. Sahabat SPH, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mencermati. Ingat bahwa pekerjaan merupakan top priority, jadi penting untuk menjaga kesehatan mental supaya bisa mendapatkan kesejahteraan emosional, biologis, dan juga sosial. Walaupun ada up and down-nya, tetap semangat ya. Semangat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Mayang. Akhirnya saya Audi Effendi dan Ibu Mayang pamit. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.